Masyarakat Madani adalah masyarakat yang berilmu pengetahuan, masyarakat yang demokratis, masyarakat yang taat hukum. Kenapa? Karena memang masyarakat Madani itu memiliki namanya Piagam Madinah. Jadi kalau saya berbicara masalah masyarakat Madani, itulah bicara masalah Madinah. Madinah adalah kota yang paling sehat di dunia sekarang ini. Jadi maksud saya itu cerdas untuk sehat. Ini sesuai sekali dengan visi misi kami yang pertama. Meningkatkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing. Itu makanya lah bahagian yang pertama. Jadi ada 7 ya yang akan kita bangun, tapi untuk kesempatan ini tidak sebahagian akan disampaikan, yaitu berbicara tentang masalah pendidikan, dan di sana adalah mahasiswa, pemuda dan pemudi. Sehingga nanti ada kita akan menghadirkan sebanyak 100.000 milenial dan women entrepreneur. Karena memang persentase entrepreneur Indonesia ini masih rendah, yaitu kisaran 2-3%. Sudah kalah dibandingkan Malaysia, Singapura. Singapura sudah 2 digit. Ya, kita masih 2-3%. Nah, tanda masyarakat itu modern, maju adalah banyaknya pengusaha-pengusaha, entrepreneur. Nah, maksud itu dalam program unggulan kita nanti akan menghadirkan itu. Nah, berbicara tentang apa yang akan kita lakukan ke depan ini, maka kata kuncinya adalah pemuda hari ini. Apalagi kalau kita berbicara masalah Indonesia, tahun 2045, Indonesia ingin menghadirkan Indonesia emas, yaitu menjadi 4 negara besar di dunia. 23-4 tahun lagi. Ya, lebih kurang 23 tahun lagi. Maka itu siapa itu presiden waktu itu? Siapa kira-kira presiden RI waktu itu? Sudah jelas yang akan menjadi presiden waktu itu bukan Pak Jokowi lagi. Dan mungkin juga lah Pak Prabowo. Akan tetapi 23 tahun lagi yang akan menjadi presiden, inilah Adinda semua ini. Nah, ketika berbicara masalah Indonesia emas, maka kata kuncinya adalah pemuda hari ini. Syababul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa datang. Kalau memang kita menginginkan 4 negara besar nantinya di dunia, maka kalau saya itu tentu kualifikasi dan kemudian juga kompetensi mahasiswa hari ini tidak sama dengan kualitas pemimpin hari ini tentu berbeda dengan 2045 nantinya. Maka kalau saya itu pada hari ini kita persiapkan, pada hari ini kita lakukan langkah-langkah untuk hal yang demikian. Siapa yang membayangkan ketika saya tahun 2012 ketemu dengan Pak Jokowi, waktu itu beliau menjadi wali kota Solo, saya tidak terbayang beliau akan menjadi presiden pada waktu itu. Tapi karena suratan tangannya, maka menjadi presiden kita hari ini. Kebetulan saya juga ada senior saya di Fakultas Pertanian yang juga dekat dengan beliau. Karena beliau juga dulu menjalani pulau-pulau di Indonesia ini, termasuk Pulau Sumatera. Karena beliau adalah orang kehutanan. Dan senior saya itu bercerita, tidak pernah juga terbayang akan jadi presiden. Maka saya itu, yang menurut kita tidak mungkin itu, maka bagi Allah SWT tidak ada yang susah. Karena jalan kehidupan kita itu tidak ada yang tahu. Apalagi Pasaman ini punya sejarah dan menghadirkan tokoh-tokoh besar. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Bonjol? Artinya apa? Dalam diri Anda semuanya ini mengalir darah-darah orang-orang hebat.
Kita masyarakat Minangkabau ini jumlah persentase penduduknya di Indonesia ini tidak lebih daripada 4%. Akan tetapi kontribusi ketokohan di Sumatera Barat itu jauh melebihi, persentasenya jauh melebihi daripada presentasi penduduk Sumatera Barat. Sejarah mencatat Pak Asril Saniago yang pernah menyampaikan dalam suatu forum, ada tidak kurang 2.000 orang tokoh pra kemerdekaan dan kemudian setelah kemerdekaan dari Minangkabau Sumatera Barat ini. Maaf, jauh lebih banyak daripada tokoh-tokoh dari Kalimantan, dari Sulawesi, dan termasuk dari Jawa secara keseluruhan. Artinya apa? Benar bahwasanya dalam diri, dalam darah kita, masyarakat Sumatera Barat mengalir darah para tokoh-tokoh hebat di Indonesia ini. Kalau tidak ada Indonesia, tidak ada Sumatera Barat, tidak ada Indonesia lagi. Siapa yang tidak setuju dengan pendapat saya? Kalau tidak ada Sumatera Barat, tidak ada Indonesia. Siapa yang tidak setuju? Setuju semua? Karena gubernur yang bicara itu. Nah, gubernur yang bicara. Tapi sejarah membuktikan kepada kita ketika Bung Karno, Bung Hatta ditawan di Yogyakarta, Yogyakarta dikuasai tahun 48. Sehingga Belanda mengatakan saya sudah tamat. Maka dijawab oleh masyarakat Minangkabau, yaitu hadirnya Mr. Sapudin Prawira Negara sebagai Presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Yang waktu itu adalah Menteri Kemakmuran. Dan kemudian itu didukung oleh masyarakat Sumatera Barat, Sumatera Tengah, termasuk Pasaman ini. Bagaimana masyarakat kita berbondong-bondong membantu, bahkan karena Mr. Sapudin Prawira Negara waktu itu tidak berpakaian seperti saya hari ini. Pakaian putih-putih, kalau pakaian putih, pakaian seragam, naik mobil pemerintah langsung ditangkap oleh Belanda karena mata-mata Belanda banyak. Tapi maka terpaksalah bergerilya di hutan-hutan sana. Dan kemudian kadangkala pakaiannya pakaian biasa-biasa seperti biasa. Kenapa? Karena memang untuk bagaimana gerilya yang dilakukan itu sukses dalam rangka untuk mempertahankan NKRI, mempertahankan Republik Indonesia. Mulai daripada daerah Raung Mapat Tanggul sampai ke Solok Selatan sana. Maka itulah perjalanan, walaupun hanya 207 hari, tapi 207 hari itu menentukan masa depan negara kesatuan Republik Indonesia. Walaupun hanya 207 hari, tapi itu menentukan. Sehingga Soekarno, Bung Hatta dilepaskan oleh Belanda, maka beliau datang lagi menyerahkan. Betapa indahnya, betapa legowonya. Ini sudah di tangan ini Presiden. Kok masih diserahkan kepada Presiden Soekarno? Demi apa? Demi NKRI. Inilah contoh-contoh yang luar biasa. Kalau kita baca sejarah banyak lagi, ya, tidak cukup kita untuk menjalankan 15 menit ini, ya. Maka kalau saya itu silakan dibaca nanti berapa peristiwa sejarah, banyak lagi peristiwa tahun 50, 17 Agustus 50 yang dikenal dengan mosi integral Nasir. Ketika waktu itu Republik Indonesia Serikat setelah KMB dan kemudian Belanda memberikan risk kepada kita, dan kemudian Pak Natsir sebagai Perdana Menteri mengusulkan kepada Presiden Soekarno, saatnya kita kembali kepada NKRI. Bulan April 17 Agustus 50, Presiden Soekarno berpidato dan kemudian menyatakan kita kembali kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Ini luar biasa. Ya, tokoh-tokoh kita untuk itu yang menghadirkan itu. Nah, pada waktu itu ini contoh-contoh, inilah fakta-fakta pada kita semua, bahwasanya pada diri pemuda-pemudi Minang, maka itu mengalir darah-darah orang hebat. Belum ada orang tokoh-tokoh di Indonesia ini yang menunjukkan tentang rakyat Indonesia. Maka oleh saya itu Bagindo Dahlan lah tahun 1918 di Belanda menyatakan istilah rakyat Indonesia. Silakan nanti baca sejarah. Maka sudah muncul istilah rakyat Indonesia, bangsa Indonesia. Itu orang Minang. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwasanya pada diri mahasiswa STAI YDI mengalir darah orang-orang hebat.
darah birunya begitu Pak Bupati. Siap untuk menjadi pemimpin Indonesia 2040-an nanti? Kok lambat jawabannya? Saya udah sampaikan tadi, punya bakat. Di sini punya tokoh. Ya, siapa tidak? Siapa tidak? Nah, ini tinggal Ibu Ketua STAI lagi. Maka itu bagaimana cara untuk mencapainya? Maka kita harus serius dengan pendidikan. Karena di mana saja dunia, negara di dunia ini, ketika serius dengan pendidikan maka berubah. Dulu kita ke Malaysia, kita mengirim tenaga pengajar ke Malaysia. Tapi sekarang ini kita yang belajar ke Malaysia. Terbalik. Jepang maju karena memang serius dengan pendidikan. Singapura dan yang lain. Negara-negara yang serius dengan pendidikan, maka itu pertanda negara itu akan maju. Alhamdulillah Pak Bupati tadi akan berikan beasiswa kepada SLTA sehingga nanti cukup hanya mikirkan biaya untuk kuliah aja nanti. Ya, jadi maksud saya itu ini kemudahan-kemudahan dilakukan. Dan kita juga Sumatera Barat juga punya program unggulan untuk memberikan beasiswa, juga kerjasama dengan perguruan tinggi dan yang lainnya. Ya, kita juga akan mengirim nanti 1.000 ke luar negeri. Ya, ke sekolah-sekolah ini, dan kita sekarang sudah menjajaki ke Jerman, ya, dan sudah mulai langkah-langkah ke arah itu. Insya Allah kita akan kirim ke sana nantinya, sehingga kita, ya. Nah, maka itu makanya kenapa kita berikan perhatian kepada pemuda tadi banyak. Kalau silakan lihat program unggulannya. Nah ini deh. Itu nyangkut untuk ya. Program unggulannya ini dia, yaitu menjamin siswa tidak mampu diterima, kemudian membangun SMK, SMA, termasuk yang Pak Bupati sampaikan tadi, saya dukung itu Pak, yang di daerah ini, yang Muhammadiyah, Mabatanggul itu Rumbai ya, Rumbai, karena saya ada temui ke kepala sekolahnya, maka dia cerita bahwa Rumbai ini daerah segitiga, dekat ke Sumatera Utara, dekat ke Riau. Maka kalau itu daerah perbatasan harus kita bangun fasilitas yang memadai. Itu makanya nanti insya Allah SMA di sana mudah-mudahan akan bisa kita bangun asrama nanti. Sehingga nanti dari provinsi tetangga nanti akan bisa belajar ke sana. Kita akan bangun fasilitas yang memadai, termasuk nanti itu rumah sakit ataupun puskesmas, dan kemudian juga di sana juga ada UMSB yang akan dibangun nanti. Karena itu daerah segitiga, maka itu ini harus kita menjadi prioritas bagi kita, dan itu akan menggerakkan ekonomi. Ketika kita membangun fasilitas yang baik, maka akan menarik potensi dari kiri kanan, sehingga ketika orang berdatangan kiri kanan, maka menyebabkan ekonomi bangkit di daerah itu. Kenapa orang Indonesia di perbatasan dengan Malaysia lebih kenal ringgit, lebih kenal siaran televisi Malaysia? Karena memang fasilitas yang dibangun oleh pemerintah Malaysia di perbatasan itu melebihi fasilitas kita, dan kita baru sadar berapa tahun terakhir ini. Sehingga kemarin saya ke perbatasan Papua Nugini, ya, dan kemudian alhamdulillah sudah mulai bagus. Senang kita melihat bahwa perbatasannya cukup luar biasa. Dan kalau di Papua Nugini mereka berdinas, baju dinasnya digantungkan, kalau kita tidak siap kapanpun dengan petugas-petugas kita yang ada di sana. Ya, nah, bagaimana cara untuk mencapai ini? Maka ini kita lakukan penguatan-penguatan di sini. 1.000 beasiswa, kemudian memberikan dukungan hibah penelitian kepada mahasiswa dan dosen, ya, PTN dan PTS, untuk hilirisasi hasil-hasil pertanian sesuai dengan prioritas pembangunan, dan kemudian menyediakan sanitasi yang layak di SMU SMK, dan kemudian meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan dan lainnya. Lanjut ABSSBK. Nah, kemudian untuk religius, menjadikan gedung pusat kebudayaan museum perpustakaan provinsi sebagai pusat pendidikan kebudayaan dan wisata IPTEK. Makanya kita dukung ini Pak Bupati, yang saya dengar mau membangun perbatasan Bonjol itu dengan nanti kawasan wisata IPTEK di sana. Saya dengar itu Pak Bupati. Kemudian menjadikan Indonesia Raya dan kemudian dukung peningkatan sarana prasarana untuk bantuan operasional bagi kegiatan keagamaan. Ya, mengalokasikan anggaran untuk pembinaan kepada seniman dan budayawan. Ini untuk dalam rangka untuk pengokohan untuk ABSSBK itu. Dan ini sangat sesuai dengan STAI
YDI, Lubuk Sekaping ini, yang 2 jurusan tadi itu, ya 2 jurusan tadi, untuk menjaga. Nah, dalam rangka untuk ini semuanya, untuk terimplementasinya ini, tentu penentunya adalah generasi muda itu sendiri. Maka saya itu dalam rangka untuk menjawab keinginan pemerintah Republik Indonesia 2045 nantinya, maka mau tidak mau kita harus memperkuat pemuda hari ini. Di antara kegiatan-kegiatan itu dan secara lebih detail itu akan kita turunkan, tapi secara umum adalah ada perlu penguatan kepada generasi muda, perlu perhatian serius kepada generasi muda, pendidikannya. Dalam Al-Quran Allah katakan hal demikian, nahnu nakussu alaika naba'ahum bil haq innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Kami akan mengisahkan kepada Muhammad suatu berita besar, bukan berita biasa. Siapa mereka? Innahum fityah, mereka adalah para pemuda. Itu makanya bukan saya saja yang mengatakan begitu, tapi juga Allah menuliskan dalam Al-Quran kepada kita bahwasanya pemuda itu adalah orang yang akan melakukan langkah-langkah besar, yang akan melakukan perubahan-perubahan besar, dan juga akan menghadirkan peristiwa-peristiwa besar. Maka itu bagaimana supaya bisa menghadirkan langkah-langkah besar, pikiran-pikiran besar, dan kemudian juga menghadirkan inovasi-inovasi besar? Maka ada 3 yang mesti kita miliki. Yang pertama, harus memiliki iman. Nah, ini dia idistai, ya, YDI. Iman. Karena iman inilah yang akan menjadikan modal dasar bagi kita. Sama juga seperti yang kami sampaikan tadi, religius. Program religius, penguatan religius, keimanan. Karena orang yang beriman itu idealis. Idealis. Dan inilah yang dihadirkan di Madinah. Masyarakat Madani, Madinah itu ini. Masyarakat yang modern, masyarakat yang berakhlak, masyarakat yang memiliki karakter, masyarakat yang demokratis. Di Madinah, dengan adanya piagam Madinah, itu adalah piagam yang paling modern, yang paling maju, dan sekarang juga digunakan oleh nilai-nilai itu digunakan juga oleh orang lain. Bagaimana perjanjian antar umat beragama pada waktu itu di Madinah. Terjadi komitmen bersama untuk membangun Madinah, untuk membangun bangsa mengendera. Demikian juga kita di Indonesia ini. Nah, maka itu keimanan itu, makanya mari kita lihat tokoh-tokoh tadi yang mewarnai kehidupan berbangsa bernegara ini. Semuanya adalah dasar dengan keimanan. Tidak terkecuali, barangkali silakan saksikan film G30 SPKI. Ketika para jenderal yang dibunuh oleh PKI itu, dan kemudian lihat di antara mereka. Ada di antara mereka yang minta dulu, tolong berikan waktu izin saya dulu untuk salat sunat dulu. Kemudian ada di antara mereka ketika mereka bertemu, maka dia beragama Nasrani, maka dengan cara-cara Nasrani dia tunjukkan. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya pahlawan revolusi itu adalah mereka memiliki religius yang kuat. Dan ini juga dimiliki oleh para tokoh-tokoh kita yang lain, termasuk Presiden Soekarno sendiri. Bagaimana perhatian beliau kepada agama, kepada religius, sampai beliau membuat suatu sistem itu, Nasakom itu sendiri. Agama, artinya agama tidak pernah dilupakan, agama tidak pernah ditinggalkan dalam kehidupan berbangsa bernegara, sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila, yaitu sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa? Karena memang bangsa Indonesia adalah orang yang bertuhan. Pancasila itu adalah nilai-nilai angkat dari budaya kita, dari budaya masyarakat Indonesia. Maka oleh para pengusulnya, ya, maka didasari kepada budaya-budaya bangsa ini. Maka nilai agama, nilai ketuhanan itulah nilai-nilai yang ada di seluruh anak bangsa ini. Terlepas bagaimana bermacam-macam mereka implementasikan kepercayaan mereka kepada Tuhan itu, tapi yang jelas nilai ketuhanan itu adalah nilai yang ada di masyarakat Indonesia. Maka oleh itu kita seorang Muslim, Pak Natsir mengatakan bahwa ketika berbicara masalah ketuhanan yang Maha Esa, maka Pak Natsir mengatakan ketuhanan yang Maha Esa itu bagi Islam adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Penguatan keiman. Itu makanya orang yang beriman tidak boleh di Indonesia. Orang yang bertuhan tidak boleh di Indonesia. Orang yang boleh di Indonesia adalah bertuhan. Maka oleh sebab itu secara jelas
dituliskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Atas berkat rahmat Allah Tuhan yang Maha Kuasa, dinorongkan oleh keinginan luhur untuk berkehidupan dan bangsa bebas, maka dengan ini kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Atas berkat rahmat Allah Tuhan yang Maha Kuasa, maka kita bisa merdeka jauh daripada penjajah, musuh penjajah adalah karena keimanan dari masjid, dari surau, dari musala, dan kemudian di tempat-tempat yang lain. Yang kedua, yang harus kita miliki adalah ilmu pengetahuan. Nah ini makanya sekarang ini kepada Dinda semuanya, ya, serius dalam meningkatkan pengetahuan di STAI YDI ini. Maka ini sudah nampak ini tanda-tanda kehebatan ini, Bu. Ini sudah nampak tanda kesuksesan ini. Ya, tamatan di sini bupati dan kemudian pembinanya yayasan bupati dan kemudian kuliah perdana di sini lah gubernur dengan rektor kan. Ya. Ini sudah lengkap lah itu. Tinggal Adinda aja lagi semuanya. Bagaimana mengkapitalisasi potensi ini semuanya. Karena orang yang berhasil itu adalah bukan orang yang memiliki kesempurnaan dan kelebihan segala-galanya. Justru tidak banyak yang seperti itu. Justru orang yang berhasil itu adalah orang yang memang berangkat dan berbuat dari keterbatasan. Lihat sejarah. Siapa Agus Salim? Siapa itu Bung Hatta? Dan kemudian banyak tokoh-tokoh yang lain justru ketika mendapatkan memulai pendidikan dulunya berada dalam keterbatasan. Justru maka dengan keterbatasan itulah maka kita akan berpikir secara keras dan kemudian kita bisa menjawab permasalahan yang ada. Kalau kita lengkap semuanya dan kemudian ada masalah, ya itu wajarlah bisa menyelesaikannya. Tapi ini dalam keadaan keterbatasan ada masalah dan bisa kita selesaikan, maka itu adalah orang-orang yang hebat. Maka itu STAI ini hebat ini. Nampak di wajah-wajahnya wajah hebat itu. Ya. Nampak wajah-wajah hebat. Nah, di wajah senyum. Wazidnahum huda. Kami tambah-tambah petunjuk hidayah untuk mereka. Ilmu pengetahuan. Belajar. Sungguh-sungguh. Tingkatkan pengetahuannya, manfaatkan. Alhamdulillah bisa mengundang Ibu Rektor ke sini. Bisa mengundang gubernur ke sini dan kemudian bisa mengundang yang lain ke sini. Ya, Pak Bupati bisa mengundang yang macam-macam nanti ke sini. Tinggal karena penasihat yayasan. Itu makanya harus dekat-dekat dengan Pak Bupati. Ya. Optimalkan potensi semuanya. Jadi kemampuan kita mengoptimalkan potensi itulah dan kemudian bisa kita menjawab permasalahan yang ada dan kegiatannya berjalan. Maka itulah orang-orang yang hebat itu. Ya, maka itu serius belajar, sungguh-sungguh kuliah, dan kemudian apa yang ditugaskan oleh dosen laksanakan lebih daripada itu. Kenapa? Karena sekarang ini ada batasan untuk membuat yang lebih itu. Karena kita punya informasi, kita bisa akses kemana-mana dunia, bisa kita akses untuk melakukan informasi tentang apa bisa kita dapatkan. Tinggal kita bagaimana memadukan, mensinergikan, dan kemudian kita mengkapitalisasi potensi-potensi itu untuk kebaikan kita. Orang yang sukses itu adalah orang yang memang mampu mengoptimalkan seluruh potensi yang ada di sekitarnya. Bukan orang yang memiliki kelengkapan dengan segala sesuatu. Kalau dia tidak mampu memakan potensi yang ada pada dirinya, mana mungkin dia akan mampu memakan potensi yang lain. Maka kata kuncinya adalah, maka kita berkomunikasi, bersinergi, dan bekerja sama. Itu yang ketiga. Warabatna ala qulubihim. Kami satu padukan hati-hati mereka. Idh qamu faqalu. Kami satu padukan hati-hati mereka. Kami bangun silaturahim di antara mereka. Kami bangun hubungan di antara mereka. Kami bangun sinergi di antara mereka. Sinergi, kerjasama, kolaborasi. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Ya. Kerjasama. Ya, maka itu makanya orang yang sukses itu bukan orang yang superman. Tapi adalah super team. Kapan seperti akan terbangun? Ketika kita bersilaturahim. Duriban alaihimu zillatu ainama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kompak, bersatu, berkolaborasi, bersinergi. Maka itu dalam Islam tidak ada yang musuh.
Berbeda bukan berarti adalah lawan. Tapi ketika melakukan perbedaan adalah cara, itu kita punya informasi bagaimana cara untuk berkomunikasi. Maka komunikasi adalah awal daripada kesuksesan. Kalau kita diam, kalau kita statis, maka tidak akan sukses. Tapi ketika kita bangun komunikasi bersinergi, maka di sanalah peluang-peluang itu akan dapat. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Barang siapa yang bersungguh-sungguh jalan kami, maka kami akan tunjukkan jalan-jalan. Ini bukan satu jalan. Maka usai itu, ayo kita kuatkan idealisme kita. Ayo tingkatkan kompetensi kita. Ayo kita tingkatkan sinergi kita. Maka bergeraklah. Maka insya Allah akan menghadirkan orang-orang hebat. Akan menghadirkan orang berkualitas. Idh qamu faqalu. Maka mereka akan bisa berdiri gagah secara lantang. Dan kemudian mereka yang memiliki idealisme yang tinggi. Maka itu kata kuncinya itu semua adalah pada diri kita. Ya, pada diri kita. Hebat betul dosen kita, tapi kita tidak mampu ya berkomunikasi, tidak mampu bersinergi. Maka itu kata kuncinya adalah bagaimana kita mampu memanfaatkan sinergi potensi-potensi yang ada. Itulah beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk mencapai masyarakat Madani, dan alhamdulillah ya Madinah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu saat ini diakui oleh WHO adalah sebagai kota tersehat dan kota terdamai di dunia. Maka itu kita juga ingin menghadirkan kedamaian dan juga menghadirkan masyarakat yang sehat dan juga masyarakat yang berkualitas, juga masyarakat yang terpelajar, masyarakat yang cerdas, dan itulah masyarakat Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus kepada Bapak Haji Mahyadi, SP dan Bapak Rajo.